Fobia-fobia unik yang ada di dunia ini. Hey guys, it's Nasi and welcome back to my channel. How are you guys? Coba komen di bawah. Apa ketakutan terbesar kalian? Apakah ketinggian? Atau gelap? Ruang sempit? Atau lubang-lubang? Coba tulis di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini kalau belum. Hari ini kita akan membahas tentang fobia-fobia unik yang ada di dunia ini. Ini adalah beberapa fobia-fobia unik versi NCC. Langsung saja, without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan allodoxaphobia. Allodoxaphobia ini guys, datang dari bahasa Latin allo yang berarti berbeda, dox yang berarti pendapat, dan phobos yang berarti ketakutan. Jadi allodoxaphobia adalah ketakutan terhadap pendapat orang. Nah sebenarnya orang-orang yang mengidap atau memiliki allodoxaphobia itu tahu bahwa fobia mereka ini kurang rasional. Ketakutan mereka terhadap pendapat orang lain sebenarnya tidak masuk akal, dan mereka tahu bahwa seharusnya mereka bisa menerima pendapat orang lain. Tapi kebanyakan dari mereka itu tidak tahu cara mengatasi ketakutan ini. Sampai akhirnya banyak orang-orang dengan allodoxaphobia memutuskan untuk tidak terlibat, apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan datangnya pendapat dari orang lain. Nah, ada beberapa penyebab yang bisa memicu allodoxaphobia. Bisa dari faktor keturunan, atau mungkin trauma dari masa lalu ketika sering mendapatkan kritik atau peringatan yang membuat mereka merasa tertindas. Wah, berarti tiger parenting yang terlalu keras yang membuat anak-anak merasa bahwa semua keputusan mereka itu selalu dikritik bisa berbahaya juga ya guys. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tahu orang-orang dengan allodoxaphobia? Coba komen di bawah. Next ada chaetophobia. Chaetophobia yang kayaknya aku salah nih bacanya, karena dia datang dari kata chaete yang berartikan rambut panjang dan terurai. Yes, orang-orang dengan chaetophobia ini memiliki ketakutan terhadap rambut. Bentuk fobianya ini juga bisa berbeda-beda untuk setiap penderitanya. Ada yang hanya takut sama rambut-rambut yang jatuh, rontok, tapi juga ada yang takut bahkan untuk melihat rambut yang masih menempel pada tubuh-tubuh manusia ataupun hewan. Dalam beberapa kasus, bahkan orang-orang dengan chaetophobia ini takut akan rambut mereka sendiri. Nah, kok bisa sih ada yang takut sama rambut? Ternyata, sebagian besar dari orang-orang yang mengidap chaetophobia menganggap bahwa rambut itu kotor karena bisa menimbulkan ketombe, dan bahwa rambut itu juga tidak terlihat menarik. Aku kayaknya belum pernah ketemu sama orang yang memiliki chaetophobia. Gimana dengan kalian guys? Coba komen di bawah. Next ada hepaphobia. Hepaphobia ini termasuk dalam fobia langka yang bisa dibilang cukup jarang nih guys untuk dialami sama orang-orang. Dan fobia yang satu ini juga cukup spesifik. Penderita hepaphobia itu memiliki ketakutan atas sentuhan. Takut jika tubuhnya disentuh oleh orang lain. Ada yang takut disentuh sama orang yang sama gendernya dengan dia, ada yang takut disentuh lawan jenis, dan ada juga yang takut untuk dipegang oleh siapapun. Seperti fobia-fobia yang lain, hepaphobia juga banyak dikarenakan trauma atau keturunan. Apakah mungkin efeknya datang dari restriction yang diberikan oleh society atau agamanya yang akhirnya terbawa? Coba komen di bawah. Next ada vestiphobia. Vestiphobia datang dari kata vestus yang berartikan pakaian dan phobos yang berartikan ketakutan. Orang-orang yang memiliki vestiphobia itu takut akan pakaian. Tapi dalam banyak kasus guys, mereka tuh bukan takut dengan semua pakaian, tapi dengan pakaian tertentu. Bukan berarti orang-orang dengan vestiphobia itu kayak jalan-jalan telanjang karena takut baju, tapi mereka nggak suka sama specific type of clothing atau satu bahan atau tipe pakaian tertentu. Nah, banyak dari kasus-kasus vestiphobia itu dikarenakan alergi terhadap beberapa jenis kain tertentu atau perasaan tidak enak ketika menggunakan satu tipe pakaian. Seperti dia pernah keluar pakai satu pakaian, ternyata selama dia memakai hal itu, dia merasa pakaiannya terlalu ketat dan mengekang dia. Sampai akhirnya ketika dia pulang, dia tidak mau lagi menyentuh pakaian seperti itu. Ada satu kasus vestiphobia, seorang laki-laki umur 21 tahun asal China yang waktu itu sedang
mengikuti wajib militer. Nah, suatu hari ketika dia lagi pelatihan di lapangan, dia diwajibkan untuk menggunakan rompi pelindung. Hanya beberapa saat setelah dia memakai rompinya, tiba-tiba saja dia mengalami kram dan susah bernafas. Padahal itu adalah rompi yang sama yang digunakan oleh semua orang. Karena keadaannya yang terlihat memburuk, akhirnya rompi itu pun dilepas. Dan sesaat setelah dilepas, tubuhnya pun membaik, tidak sesak lagi. Diperiksalah lebih lanjut oleh dokter yang sedang bertugas di militer itu. Dan ternyata dia itu memiliki vestifobia dan memiliki ketakutan atas pakaian-pakaian yang ketat. Jadi walaupun rompi itu adalah rompi standar yang dipakai sama semua orang dan tidak terlalu ketat, karena dia memiliki vestifobia, tubuhnya pun bereaksi ketika menggunakan sesuatu yang sedikit ketat. Untuk yang ini kayaknya aku lumayan mengerti sih guys. Kayaknya aku juga udah beberapa kali cerita sama kalian bahwa aku itu punya claustrophobia yang dikarenakan aku memiliki asma. Kalau aku ada di tempat yang sedikit kecil, asma aku tuh langsung kambuh. Walaupun sebenarnya kayak ada tempat untuk bernafas dan aku nggak apa-apa, tapi kalau misalkan aku merasa ruangannya terlalu kecil, pasti asma aku tuh kambuh tanpa alasan yang jelas. Kayaknya bereaksi aja gitu kayak gitu. Kalau kalian guys, apa fobia yang kalian miliki? Coba komen di bawah. Next ada philophobia. Untuk kebanyakan orang, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat luar biasa. Sering senyum-senyum sendiri, sampai merasakan seperti ada kupu-kupu di dalam perut. Tapi ternyata, cinta itu tidak sehebat itu bagi sebagian orang. Karena ada fobia terhadap cinta. Philophobia datang dari kata philo, yang berarti mencintai atau dicintai. Dan phobos, seperti yang kita tadi bahas, berartikan ketakutan. Bagi penderita philophobia, sangat sulit untuk memelihara atau membentuk hubungan dengan orang lain. Umumnya, orang-orang dengan philophobia itu memiliki pengalaman cinta yang kurang baik. Atau mereka tidak pernah menerima cinta yang tulus, bahkan dari orang tuanya. Ada juga yang dikarenakan pernah melalui hal-hal traumatis seperti perceraian, perselingkuhan, pengabaian, pelecehan, atau juga mengalami tekanan dari budaya atau agama. Nah, bahkan beberapa orang percaya bahwa Queen Elizabeth I itu mengidap philophobia, dan itulah yang membuatnya tidak pernah menikah dan dikenal sebagai The Virgin Queen. Next ada pantherophobia. Mungkin banyak dari kalian yang tahu orang yang memiliki fobia yang satu ini. Ini adalah pantherophobia. Panthera berartikan ibu mertua. Fobia akan ibu mertua. Menurut psikolog Ihsan Bella Persada, magister psikologi, orang dengan pantherophobia itu kemungkinan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan ibunya. Mereka mungkin pernah mengalami kekerasan, tekanan emosional, atau trauma lainnya. Nah, gejala ini membuat pengidapnya tuh memiliki ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus terhadap ibu mertuanya sendiri. Mereka cemas atau panik saat berhadapan dengan ibu mertuanya dan menghindari kontak dengan yang bersangkutan. Coba yang baru pulang mudik, apakah kalian baik-baik saja? Atau jantung kalian masih berdegup kencang? Mungkinkah kalian memiliki pantherophobia? Coba komen di bawah. Oke guys, dan yang terakhir ada venostrophobia. Umumnya, orang-orang itu tertarik akan sesuatu yang indah dan cantik. Seperti laki-laki yang umumnya menyukai perempuan cantik. Tapi ternyata nggak semua laki-laki menyukai perempuan yang cantik. Orang dengan venostrophobia atau calignophobia malah berusaha sebisa mungkin untuk menjauh dari orang-orang yang mereka rasa terlalu atraktif. Karena mereka memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap perempuan cantik. Penyebab venostrophobia ini belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan besar seperti yang lain, fobia yang satu ini disebabkan oleh faktor genetik atau trauma yang berkaitan dengan perempuan cantik. Mungkin sang pengidap pernah mengalami patah hati atau disakiti oleh wanita cantik. Para psikolog juga beranggapan bahwa seseorang dengan perasaan tidak percaya diri atau rendah diri yang berlebihan, perasaan takut ditolak, takut tidak diterima, atau takut gagal membina hubungan juga bisa menjadi penyebab fobia akan perempuan cantik ini. So, itu tadi adalah fobia-fobia unik yang ada di dunia ini. Apakah kalian sendiri memiliki fobia guys? Atau ketakutan berlebihan atas sesuatu yang orang lain mungkin di sekitar kalian sebenarnya tidak takut-takut banget? Coba komen di bawah. What a fascinating material. Kayaknya kita belajar banyak ya. Mungkin kalian benci dengan suara aku yang satu ini, tapi ya terima saja. Apakah kamu memiliki voiceophobia? Nesivoiceophobia? Semoga tidak ya. Udah capek guys. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi dengan suara yang normal. Bye bye.
baiklah. Benci nggak kalian kalau aku ngomong kayak gini in real life? Kalau kayak AI yang sekarang ada. Kayak pakai seatbelt. Nggak, kita bisa tahan satu video kayak gini, oke?